Oke guys, boleh bantu like, share, and subscribe untuk channel Biologi Trip ya. Boleh tulis di search engine-nya Biologi Trip, kemudian boleh klik pencarian. Oke guys, kalau sudah keluar tampilan seperti ini di gambar, ada video-video saya, kemudian boleh klik subscribe. Oke, setelah itu boleh juga kalian nikmati video-video yang sudah saya buat. Ya, boleh diklik, kemudian klik like. Ya, boleh berikan komen dan jangan lupa untuk tanda loncengnya ya. Video-video yang sudah saya buat. Thank you. Oke, halo guys, kembali lagi dengan Kak Petra dalam pembelajaran biologi. Ya, hari ini Kak Petra akan mengajarkan tentang sistem peredaran darah manusia atau sistem regulasi manusia. Jadi bagaimana sih darah itu dapat mengalir dalam tubuh manusia, dapat dipompa oleh jantung ke seluruh tubuhmu. Ya, orang tanpa kamu sadari, darah itu sudah berkeliling seluruh tubuhmu berulang kali sewaktu jantungmu berdetak-detak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang blood mesentery, ya, blood mesentery yang sudah dituliskan oleh Kak Petra. Ya, di sini ada beberapa organ yang sangat penting yang akan kita pelajari. Ya, ada jantung, ada darah, dan ada pembuluh darah. Nah, untuk kan namanya blood mesentery, ya, berarti darahnya itu akan ke jalan-jalan, ya, jalan-jalan di tubuh kita manusia. Nah, untuk kita tahu, pertama darah yang akan berfungsi untuk menghantar darah itu adalah eritrosit atau sel darah merah. Nah, sel darah merah ini akan mempunyai zat-zat yang terkandung di dalamnya yang namanya hemoglobin dan ada juga zat besi. Nah, hemoglobin ini nantinya akan mengikat oksigen atau mengikat karbon dioksida, ya, yang nanti ada di paru-paru. Nah, hemoglobin yang mengikat oksigen namanya oksihemoglobin. Kemudian kalau hemoglobin yang mengikat karbon dioksida namanya karbaminohemoglobin. Nah, itu sel darah merah ya, atau eritrosit. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembuluh darah. Nah, di sini Kak Petra sudah membuatkan tabel pembuluh darah. Jadi pembuluh darah manusia itu dibagi menjadi pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Ya, pasti adik-adik semua sudah mengetahui ya, sudah pintar-pintar semua ya. Jadi pembuluh darah nadi yang terbesar namanya aorta, ya, namanya aorta. Aorta itu berada di jantung, ya. Jadi itu pembuluh darah yang akan pertama kali memompa darah ke seluruh tubuhmu, ya, dia paling besar. Kemudian ada pembuluh darah nadi yang besar, namanya pembuluh nadi arteri, ya, pembuluh nadi arteri yang ada di beberapa organ tubuh yang bisa kita dengar detakan nadinya, ya, contoh di leher, ya, contohnya lagi di tangan dekat dengan telapak tangan, ya, di pergelangan, ya. Oke, kemudian ada juga arteriola. Arteriola ini adalah pembuluh nadi yang paling kecil, ya, yang paling kecil yang menghantarkan darah hingga ke ujung-ujung tubuhmu, ya, dan tubuh kita semua. Ya, ada juga pembuluh darah balik yang namanya pembuluh darah balik yang paling besar itu namanya vena cava, ya, vena cava. Jadi pembuluh darah vena cava ini adalah pembuluh darah balik yang ada di dekat-dekat jantung, ya, pembuluh darah balik yang langsung tersambung dengan organ jantung, ya, atau organ pusat untuk memompa darahmu, ya. Kemudian pembuluh darah yang balik yang besar namanya vena, ya, pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah vena ini yang akan menghantarkan balik darah ke jantung, ya. Kemudian ada pembuluh darah balik yang kecil namanya venula, ya, namanya venula. Oke, pembuluh darah ini akan dipertemukan, yaitu arteriola dan ada venula akan dipertemukan di pembuluh darah kapiler. Jadi pembuluh darah kapiler ini adalah tempat di mana terjadinya difusi atau pertukaran gas, ya, di dalam sel-sel tubuh manusia, seluruh sel tubuh manusia, ya, pembuluh darah kapiler. Oke, selanjutnya ada satu organ lagi yang spesial.
ya yang ada di tubuh manusia yang Kak Petra sudah sebut tadi, tetapi Kak Petra belum menjelaskannya. Ada yang ada itu adalah jantung. Ya, ini Kak Petra tuliskan jantung ya. Jantung. Oke, organ jantung ini adalah organ pusat dari manusia selain otak, ya, ada juga jantung. Ya, jantung ini yang akan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Ya, kemudian nanti pembuluh darah akan hantar kembali darah ke jantung lagi, kemudian dipompa lagi. Jadi kalian tanpa kalian sadari, detakan pertama jantung berdetak tak, tik, tak, tik, 2 kali detak ya. Detak yang pertama tak, itu adalah darah sudah diantarkan ke paru-paru dan sudah ke seluruh tubuh. Kemudian detakan yang kedua tik, tak, tik ya. Itu detakan yang darah sudah dihantarkan kembali ke jantung ya. Darah sudah dihantarkan kembali ke jantung. Jadi cepat sekali darah itu diantarkan ya. Waktunya kurang lebih itu hanya 0,8 detik. Jadi benar-benar tidak sampai 1 detik. Bayangkan, sungguh luar biasanya Tuhan sampai membuat detakan jantung itu manusia tidak sadar, tetapi terus terjadi ya. Inilah jantung. Nah, jantung ini dibagi menjadi 4 ruang yang besar ya. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri ya. Atrium atau disebut juga serambi, ventrikel atau disebut juga bilik ya. Jadi atrium kanan ya, ini yang namanya atrium kanan. Atrium kanan. Ini pasti atrium kiri. Kita tulis AKA, AKI ya. Kemudian ini yang namanya ventrikel kanan. Ini namanya ventrikel kiri ya. Nah, 4 ruang besar jantung ini tentunya tidak serta-merta ada seperti itu, tetapi 4 ruang ini memiliki fungsi masing-masing ya. Fungsinya itu yang pastinya akan mengalirkan darah dan akan memompa darah ya. Jadi jantung ini mempunyai otot yang namanya otot jantung yang bertugas untuk memompa darah. Tugasnya jantung cuma satu, memompa darah. Memompa darah kemana? Memompa darah ke bagian-bagian jantung, ke ruang-ruang jantung. Kemudian memompa darah juga nanti akan ke paru-paru. Nanti akan juga memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, tapi kita akan mulai menjelaskan. Kita akan menggunakan spidol yang berwarna biru untuk darah yang terkandung karbon dioksida. Kemudian spidol yang warna merah, Kapitra akan menjelaskan dengan fungsi untuk darah yang terkandung oksigen. Ya, jadi Kapitra mulai dari atrium kanan. Jadi konsepnya darah itu akan datang dari seluruh tubuh. Kemudian akan menuju ke jantung, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Nah, kalau tubuh bagian atas, darah itu akan datang dari vena cava superior. Ya, kalau dari tubuh bagian bawah itu darah itu akan mengalir ke jantung melalui vena cava inferior. Yang mana vena cava superior, yang mana vena cava inferior? Ini kata sudah di sini, ini vena cava superior. Ini adalah vena cava inferior. Ya, jadi dari vena cava superior dan vena cava inferior akan di bawah darah dari seluruh tubuh yang sudah darahnya itu adalah karbaminohemoglobin atau darah yang sudah mengikat karbon dioksida. Ya, kakak akan berikan tanda panah. Ya. Darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida akan menuju ke atrium kanan. Jadi darah itu akan terisi di atrium kanan itu sampai full. Kemudian darah itu akan dipompa ke ventrikel kanan melewati satu katup. Jadi katup
katup ini berfungsi untuk membuka dan menutup sehingga darah itu tidak sembarangan masuk ke ruang-ruang jantung. Nama katupnya adalah katup tricus spiralis. Kenapa dikatakan katup tricus spiralis? Karena katup tricus spiralis ini adalah katup yang mempunyai 3 sekat untuk pembukaan katupnya, ya, yaitu tricus spiralis, ya, katup tricus spiralis. Ini ya katupnya ya. Saya gambarkan 1, 2, 3. Nah, namanya katup tricus spiralis. Ya, katup tricus spiralis di sini darah akan melewati katup tricus spiralis, ya, menuju ventrikel kanan. Oke, darah sudah di ventrikel kanan, kemudian darah dari ventrikel kanan akan dipompa dari ventrikel kanan. Jadi ventrikel kanan ini ada otot-otot yang kuat yang akan memompa darah tersebut ke paru-paru, ya. Dia akan memompa darah tersebut menuju paru-paru. Ya, ventrikel kanan akan dipompa menuju paru-paru, ya, akan melewati satu pembuluh darah yang namanya pembuluh darah arteri pulmonalis. Pembuluh darah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini akan membawa darah yang full akan CO2 atau karbaminohemoglobin, ya, ke paru-paru, sehingga nanti di paru-paru itu akan ditukar, ya, CO2 dan O2 yang kemarin kita sudah pernah belajar di mission trip O2 dan CO2 di video sebelumnya, ya. Jadi ini adalah proses difusi yang terjadi, ya. Jadi di sini akan ditukar CO2 dan O2, ya. Ditukar CO2 dan O2, ya. Jadi dia akan menuju paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, pembuluh darah arteri pulmonalis ini tidak sembarangan terbuka. Jadi untuk sampai ke pembuluh darah arteri pulmonalis ada satu katup lagi yang namanya katup semilunaris pulmonalis. Ini katupnya, ya. Katup semilunaris pulmonalis. Ya, nama katupnya adalah semilunaris pulmonalis. Nah, katup semilunaris pulmonalis ini akan membuka sehingga darah itu akan masuk ke arteri pulmonalis sampai di paru-paru. Di paru-paru tempat yang lebih spesifiknya adalah alveolus. Di situ nanti darah akan ditukar, difusi dari dinding alveolus dengan dari pembuluh-pembuluh darah kapiler. Darah akan bertukar satnya, yaitu CO2 akan dikasihkan ke paru-paru, kemudian paru-paru alveolus itu akan memberikan oksigen kepada darah. Jadi darah yang tadi sudah tidak lagi mengikat CO2 tetapi sudah mengikat oksigen, sehingga namanya itu oksihemoglobin. Nah, dia sudah terjadi yang namanya difusi di alveolus. Ya, sudah terjadi difusi di alveolus. Kemudian darah itu sudah mengikat oksigen. Kemudian darah yang mengikat oksigen ini akan dihantarkan kembali dari paru-paru ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Ya. Melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Ya,
melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian vena pulmonalis ini akan menghantarkan darah ke atrium kiri, ya, sampai di atrium kiri full, maka darah itu akan dipompa lagi ke ventrikel kiri, ya, dipompa ke ventrikel kiri melewati katup yang namanya katup bikuspiralis, karena dia mempunyai dua sekat yang bisa membuka sehingga darah itu bisa lewat. Katup bikuspiralis, ya, katup bikuspiralis. Kemudian darah itu akan melewati katup tersebut ke, ini dari oksigen, ya. Darah akan melewati katup tersebut ke ventrikel kiri. Nah, di ventrikel kiri ini adalah tempat di mana otot jantung di ventrikel kiri ini tebal sekali, karena ventrikel kiri ini akan memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan sampai ke ujung-ujung jari, ujung-ujung kuku, ya, ujung-ujung rambut, ya, ujung-ujung kepala, rambut, ya, ujung-ujung kepala, ya, itu darah akan dipompa dari ventrikel kiri, ya, dari ke bagian superior atau kepala dan bagian tangan-tangan, lengan sampai di perut, kemudian bagian inferior, bagian kaki-kaki, ya. Nah, dari ventrikel kiri darah akan dipompa ke seluruh tubuh karena darah sudah mengikat oksigen. Oksigen ini akan dihantar ke seluruh tubuh sehingga seluruh sel-sel tubuh itu dapat menggunakan oksigen dengan baik, sehingga tubuh mampu menghasilkan ATP atau energi, adenosine trifosfat, ya. Nah, ventrikel kiri, ya, dia akan memompa darah yang mengandung oksigen atau oksihemoglobin ke seluruh tubuh melalui satu pembuluh darah paling besar yang namanya aorta. Nah, ini yang namanya aorta, ya. Aorta. Ya, jadi darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah nadi yang paling besar yang namanya aorta. Nah, pembuluh darah nadi yang paling besar yang namanya aorta ini, ya, darah tidak akan lewat dengan enak-enak saja, tetapi ada satu katup yang akan membuka saat darah mau melewati pembuluh darah tersebut, namanya katup semilunaris aorta. Ya, kemudian darah kalau sudah sampai aorta, darah itu akan disebarkan ke seluruh tubuh, ya, dari aorta pastinya dia akan bawa oksigen ke seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh melewati pembuluh darah arteri di seluruh tubuh, ya, melewati arteri. Dia akan melewati arteri-arteri, ya. Anggaplah ini seluruh tubuh, ya, kakak cuma menggambarnya lingkaran, ya. Dia akan melewati arteri-arteri, ya. Nah, dia masih membawa oksigen, kemudian dia akan melewati arteriola, arteriola yang masih membawa oksigen. Arteriola yang masih membawa oksigen, kemudian arteriola, ya, dia akan bertemu dengan pembuluh darah kapiler yang ada di seluruh sel-sel tubuh, ya. Jadi banyak sekali itu pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah yang sangat halus yang ada di seluruh sel-sel tubuh, ya. Sehingga di pembuluh darah kapiler tersebut dia akan bertemu
dengan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler. Ya. Pembuluh darah kapiler akan terjadi yang namanya difusi. Jadi di sini untuk hati ya. Di sini akan terjadi yang namanya difusi atau bertukar oksigen yang tadi di bawah. Oksigen yang tadi di bawah akan bertukar dengan CO2 yang ada di dalam sel-sel tubuh. Ya, oksigen akan bertukar lagi dengan CO2 yang ada, CO2 yang masih berada dalam sel-sel tubuh itu akan dikeluarkan, ya, sehingga nanti akan keluar lewat hembusan nafas, ya, dari alveolus, kemudian akan keluar lewat hembusan nafas. Kemudian oksigen itu akan dipakai oleh seluruh sel-sel tubuh. Nah, difusi ini, ya, kemudian CO2 itu akan dihantarkan kembali lewat pembuluh darah, ya, pembuluh darah balik yang namanya venula. Venula. Ya, di sini dia akan dihantarkan kembali lewat pembuluh darah venula. Ya, dia akan dihantarkan kembali lewat pembuluh darah balik yang kecil namanya venula. Kemudian dari venula dia akan menuju ke vena. Dari vena menuju ke vena cava. Venula ke vena. Kedua ke ini ya, vena cava ya. Vena cava. Ya, yang ini CO2. Venula ke vena. Kemudian ke vena cava. Nah, yang ini CO2. Kemudian CO2 itu akan masuk lagi ke dalam jantung, ya. Kemudian dia akan berulang seperti tadi lagi, ya. Di atrium kanan akan dipompa ke ventrikel kanan, ya, dari ventrikel kanan akan dipompa ke paru-paru, dari paru-paru akan kembali ke jantung, dari jantung dia akan dipompa lagi ke seluruh tubuh, ke seluruh sel-sel tubuh, sehingga manusia itu tidak kekurangan asupan oksigen. Bayangkan kalau manusia kekurangan asupan oksigen, akan terjadi dia bisa jadi sesak napas, atau bisa jadi kurangnya suplai oksigen ke jantung, sehingga dia bisa jadi terjadi yang namanya serangan jantung, ya, atau jantung koroner. Jantung koroner itu karena pembuluh darah koroner di dinding jantung itu terhimpit oleh karena adanya plak atau lemak-lemak, sehingga dia harus menggunakan teknologi jantung yang namanya cincin jantung. Cincin jantung, ya. Jadi ini kalau kita lihat, ya, jadi sebenarnya dibagi menjadi, jantung ini dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu ya jantung memompa darah ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, ya. Tadi kita sudah belajar dari ventrikel kanan ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke atrium kiri. Sudah, ya, itu peredaran darah kecil. Kemudian peredaran darah besar itu adalah dari jantung ke seluruh tubuh, bagian atas dan bagian bawah, kembali lagi ke jantung, ya. Itu dari ventrikel kiri menuju aorta ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung bagian atrium kanan, ya. Jadi sejauh ini kita sudah bisa mempelajari tentang blood mission trip. Blood mission trip di mana akan terjadi difusi 2 kali, ya. Jadi kalau teman-teman adik-adik semua kalau lihat, ya, jantung itu gimana sih detaknya? Kalau kita pegang, detaknya ada di sini, ya. Jadi jantung itu besarnya tuh seperti kepala tangannya adik-adik semua. Masing-masing orang itu punya kepala tangan seperti apa, itu besaran jantungnya. Jadi jantungnya kalau dipasang, dia persis berada di tengah-tengah dada kita. Kemudian dia lebih condong ke bagian kiri, ya, besarnya itu sebesar kepala tangan. Jadi kalau kepala tanganmu besar, berarti jantungmu besar.
begitu ya. Jadi kita bisa lihat kembali ya, ini adalah kurang lebih blood mesentery. Jadi darah itu dibawa jalan-jalan oleh satu terminal yang namanya jantung yang akan memompa supaya darah itu akan berjalan ya. Dan pompa itu berlangsung cuma sekitar 0,8 detik. Jadi sungguh luar biasa kasih Tuhan sehingga jantung kita itu terus berkontraksi atau melakukan fungsinya ya, yaitu memompa ya, melakukan yang namanya sistol dan diastol, yaitu tekanan darah ya. Sistol diastol, kalau pernah dengar, kalau sistol diastol itu biasanya diukur 120/80 itu normal, atau tekanan darah manusia 120/80. 120 itu mengindikasikan sistol atau tekanan darah dari jantung ke seluruh tubuh ya. Kemudian diastol itu adalah tekanan darah yang dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung ya. Biasanya tekanan darah balik itu tidak terlalu kencang sekencang tekanan darah sistol ya, karena sistol itu memompa menggunakan otot jantung dan sangat kuat seperti itu ya, tapi tanpa kita rasa. Biasanya detakannya itu hanya kita rasa di bagian-bagian tertentu yang memang pembuluh nadinya itu dekat dengan permukaan kulit kita. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih adik-adik kita sudah mempelajari luar biasa hari ini, banyak sekali ya materi yang kita bisa pelajari, bisa diulang di rumah ya. Kalau misalnya lupa boleh scroll kembali materinya di video. Oke, sampai di situ saja. See you.